Pada zaman dahulu di daerah Melaka, Nusa Tenggara Timur, terdapatlah sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja bernama Nain Lakulek. Nain Lakulek adalah seorang raja yang bengis dan kejam. Ia tidak segan-segan menganiaya, bahkan menghabisi nyawa orang lain demi memenuhi hasrat berkuasanya. Ia juga gemar berjudi dan memiliki sifat serakah yang ingin menjadi raja untuk selama-lamanya dan tidak mau mempunyai anak laki-laki. Suatu hari, Nain Lakulek hendak mengadakan perjalanan jauh bersama para pengawalnya. Mereka akan pergi berburu ke hutan yang berada di wilayah kerajaannya. Perjalanan itu tentu akan memakan waktu yang cukup lama. Sebelum berangkat, Nain Lakulek berpesan kepada permaisurinya bernama Nain Veto yang sedang hamil tua. Wahai permaisuriku, Hamba yang mulia Kanda, aku akan meninggalkan istana ini dalam beberapa hari. Jika kelak kamu melahirkan seorang anak perempuan, rawatlah ia baik-baik. Tapi jika bayi itu laki-laki, habisilah nyawanya dan kuburkan mayatnya di bawah tangga istana ini. baik Kanda yang mulia, hamba akan melaksanakan titah Kanda. Terima kasih wahai permaisuriku. Kamu adalah permaisuri yang sangat kucintai dan kubanggakan. Sebenarnya Nain Veto tidak setuju dengan permintaan suaminya itu. Tentu ia tidak akan sampai hati menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri. Namun karena takut kepada suaminya yang kejam itu, Nain Veto terpaksa mengiyakan pesan tersebut. Tidak lama setelah raja pergi, Nain Veto melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan dan sehat. Bayi itu diberinya nama Onumuti. Betapa senang hatinya memiliki anak itu. Ia ingin sekali merawat dan membesarkannya. Namun di sisi lain, ia harus melaksanakan pesan suaminya. Dalam keadaan bimbang, ia pun berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah hamba petunjuk-Mu atas permasalahan ini. Aku tahu caranya. Sebaiknya putraku kugantikan dengan seekor anjing yang akan kukuburkan di bawah tangga istana ini. Nain Veto pun segera menangkap seekor anjing, lalu menguburkannya di bawah tangga istana. Sementara Onumuti ia serahkan kepada adik Raja Lakulek yang bernama Veto Ikun untuk diasuh. Veto Ikun, tolong rawatlah Onumuti, tapi jangan sampai raja mengetahui rahasia ini. Jika raja tahu masalah ini, maka nyawa anakku Onumuti akan terancam. Baiklah Tuan Permaisuri, aku berjanji akan menjaga rahasia ini. Sejak itulah Onumuti tinggal di rumah bibinya Veto Ikun. Beberapa minggu kemudian, Raja Lakulek telah kembali dari berburu. Karena tahu bahwa sang permaisuri telah melahirkan, ia pun langsung menanyakan kepada permaisuri. Wahai permaisuriku, di manakah anak kita yang baru kau lahirkan? Maaf Kanda, anak kita laki-laki. Sesuai dengan pesan Kanda, anak kita sudah kukuburkan di bawah tangga istana ini. Mendengar keterangan itu, cepat-cepatlah sang raja pergi memeriksa ke bawah tangga. Tampaklah olehnya sebuah tumpukan tanah yang ditandai dengan sebuah nisan di atasnya. Raja itu pun percaya jika nisan itu adalah makam putranya. Demikian, rahasia itu terus tersimpan hingga Onumuti beranjak remaja. Suatu hari, Onumuti bersama temannya Onumea sedang bermain gasing di dekat istana. Tanpa disengaja, gasing Onumuti terlempar jauh dan mengenai kepala seorang nenek yang sedang menjemur kacang hijau.
Nenek itu pun menjadi marah, lalu menyumpahi Onumuti dengan kata-kata kasar. "Dasar kau anak terbuang." Nenek itu pun ternyata pergi ke istana untuk mengadu kepada sang raja. Setiba di istana, ia pun membuka rahasia tentang kebohongan Naifeto selama ini. "Ampun Baginda Raja," hormat nenek itu. "Ada apa gerangan?" tanya Raja Laku Lake. "Sebenarnya Baginda telah dibohongi oleh permaisuri," lapor sang nenek. "Apa maksud nenek?" Raja Laku Lake kembali bertanya kebingungan. Nenek itu pun menceritakan keberadaan Onumuti kepada sang raja. Mendengar cerita itu, raja pun menjadi murka. Namun ia tidak berani langsung bertindak karena segan terhadap adiknya Veto Ikun. Maka raja pun mengadakan sidang tertutup dengan beberapa pegawai setianya untuk membuat siasat. Dalam sidang itu, mereka bersepakat untuk mengadakan suatu perburuan besar-besaran yang akan melibatkan seluruh penduduk laki-laki. Pada hari yang telah ditentukan, Onumuti dan Onumea pun datang ke istana dengan membawa peralatan berburu. Kedua anak itu juga masing-masing membawa seekor ayam jantan. Setiba di istana, keduanya pun berbaur dengan rombongan sang raja menuju hutan. Setiba di hutan, mereka mulai berburu hingga sore hari. Hasil yang mereka peroleh pun lumayan banyak. Saat hari mulai gelap, sang raja menyuruh Onumuti untuk beristirahat di dalam sebuah pondok kecil yang telah disiapkan oleh pegawai raja. Sementara itu, Onumea serta raja dan rombongannya tertidur di luar. Ketika semua sudah terlelap, Raja Laku Lake perlahan-lahan merangkak masuk ke dalam pondok, lalu memenggal kepala Onumuti. Kepala anak yang tidak berdosa itu pun terpisah dari tubuhnya. Keesokan harinya, semua orang panik, terutama Onumea. Ia berteriak histeris begitu melihat kepala temannya terpenggal. Setelah mayat Onumuti dimakamkan, rombongan sang raja kembali melanjutkan perburuan. Sementara itu, Onumea secara diam-diam mengikat ayam jantan milik Onumuti di nisan makam itu, lalu cepat-cepat pulang untuk melapor kepada ibu angkat Onumuti, yakni Veto Ikun. Bibi Veto," teriaknya dengan tergopoh-gopoh. "Onumuti telah mati," katanya. Alangkah terkejutnya Veto Ikun mendengar berita duka itu. Ia tahu bahwa pastilah Raja Laku Lake pelakunya. "Lalu di mana mayatnya sekarang?" tanya Veto Ikun. "Mayatnya sudah dimakamkan di dalam hutan," ungkap Onumea. "Saya telah mengikat seekor ayam pada nisan makam sebelum pulang ke sini. Namun saya lupa di mana tepatnya," kata Onumea. Mendengar keterangan itu, Veto Ikun segera berdoa kepada Tuhan memohon petunjuk mengenai keberadaan makam itu. Berkat doanya yang kusuk, petunjuk itu pun datang melalui mimpi pada malam harinya. Maka pada keesokan harinya, Veto Ikun mengajak saudara-saudaranya untuk mencari makam Onumuti di hutan. Setelah menemukan makam itu, mereka kemudian berdoa kepada Tuhan agar mayat Onumuti dibangkitkan kembali. Setelah mereka 4 kali berdoa, Onumuti hidup kembali. Semua itu bisa terjadi berkat kuasa Tuhan. Veto Ikun pun merawat pangeran kecil itu dengan sangat hati-hati agar tidak ketahuan oleh sang raja. Hingga beberapa tahun kemudian, Onumuti pun bertumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Sementara itu, Raja Laku Lake yang kian tua semakin lupa daratan. Kelakuannya semakin menjadi-jadi. Kebiasaan berjudi dengan menyabung ayam tak pernah berhenti. Ia selalu menantang lawan-lawannya dengan taruhan yang tinggi. Suatu hari, datanglah Onumuti ke istana membawa ayam jagonya untuk menantang sang raja. Ia menyamar sebagai pangeran yang kaya raya dari negeri seberang. Raja Laku Lake pun menerima tantangan itu.
Berapa harta yang kau punya, anak muda, sehingga kau mau berani bertaruh denganku? Yang mulia Paduka, harta yang saya punya sama dengan harta yang ingin Paduka tuanku pertaruhkan. Baiklah anak muda, kalau begitu mari kita bertaruh. Betapa terkejutnya Raja Lakulake mendengar jawaban anak muda itu. Namun, ia tidak mau dipermalukan di hadapan rakyatnya. Ia pun menerima tantangan pemuda itu. Sang raja segera memerintahkan prajuritnya untuk menyiapkan ayam jagonya untuk diadu dengan ayam jago milik Onumuti. Seluruh rakyat negeri itu pun berbondong-bondong memadati halaman istana untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Setelah semua siap, pertandingan sabung ayam pun dimulai. Kedua ayam jago segera dilepas ke tengah arena. Tak beberapa lama kemudian, keduanya saling menyerang. Namun, baru saja pertarungan itu berlangsung, ayam jago milik Raja Lakulake sudah kalah. Tak mau dipermalukan, Raja Lakulake kembali menantang dengan taruhan yang lebih tinggi. Akan tetapi, selalu saja kalah. Demikian seterusnya selama pertarungan itu, kemenangan pun selalu ada di pihak Onumuti. Raja yang bengis itu pun bangkrut, hidupnya melarat dan akhirnya mati. Seluruh wilayah kerajaan termasuk istananya sudah habis dipertaruhkan. Sebaliknya, Onumuti menjadi raja kaya raya. Kerajaan itu pun sudah menjadi miliknya. Seluruh rakyat negeri itu menyambut gembira atas kemenangan itu. Mereka pun menobatkan Onumuti menjadi raja untuk menggantikan ayahnya yang bengis itu. Berbeda dengan ayahnya, Onumuti memimpin negeri itu dengan arif dan bijaksana. Rakyatnya pun hidup makmur dan sejahtera.